Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya. Komnas Perlindungan Anak menjelaskan alasan perlunya revisi Undang-Undang Penyiaran demi hak perlindungan anak. Pemaparan dilakukan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Komnas Perlindungan Anak di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran perlu direvisi. Pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan pengawasan lebih dari pemerintah demi menjaga hak-hak perlindungan terhadap anak Indonesia. Komnas Perlindungan Anak berharap pengesahan Undang-Undang Penyiaran yang baru segera terlaksana. Kita sangat menunggu sudah lama sekali tentang ini. Karena Undang-Undang Penyiaran kita itu terakhir kali itu tahun 2002. Artinya sudah berusia 23 tahun. Bagaimana mungkin misalnya Undang-Undang Penyiaran itu tidak direvisi, sementara teknologi digital sekarang, teknologi penyiaran sudah sangat masif dan sangat berkembang maju luar biasa sekali. Artinya kita tidak siap lewat undang-undang. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengedukasi, mengontrol, mengawasi hak anak itu terpenuhi kalau undang-undang penyiarannya juga tidak direvisi. Untuk mewujudkan terciptanya perlindungan hak-hak anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak terus mengawal pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran bersama Komisi 1 DPR RI dan KPAI. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliasyah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Asrama Haji Pondok Gede hari ini menerima calon jemaah haji gelombang 1 embarkasi Jakarta. Mereka akan beristirahat di Asrama Haji Pondok Gede sebelum berangkat ke Tanah Suci besok. Calon jemaah haji gelombang 1 embarkasi Jakarta menerima 3 kloter hari ini dari Jakarta Utara dan Banten. Satu kloter terdiri dari 300 hingga 400 jemaah dan mereka akan beristirahat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sebelum berangkat ke Mekah besok dini hari. Asrama Haji Pondok Gede menyediakan sejumlah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para jemaah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Camar Henda dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Ya Camar, bagaimana situasi terkini sana, persiapan jelang keberangkatan? Baik, ya selamat siang. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan memang untuk sejumlah persiapan ini sudah dilakukan sejak kemarin untuk bisa menyambut hari ini kedatangan dari calon jemaah haji untuk ibadah haji 2025. Untuk embarkasi Jakarta pada hari ini, Sabrina dan juga pemirsa, terdapat 3 kloter, di mana masing-masing kloter ini ada 300 sampai dengan 400 jemaah yang sudah datang sejak pukul 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan pukul 10 pagi, dan tadi baru saja hadir kloter ketiga pada pukul 12 siang. Nah, adapun sejumlah
kloter ini yang sudah hadir memang berasal dari 3 daerah, yakni ada dari Jakarta Utara, kemudian juga dari Banten, dan juga sejumlah wilayah DKI, dan juga campuran. Nah, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa mereka ini akan diberangkatkan pada esok hari, dan untuk pemberangkatan paling awal terjadi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari untuk kloter pertama menuju ke Madinah, yakni pada 2 Mei 2025. Kemudian juga tadi kami melihat ada sejumlah alur khusus yang dilaksanakan, diantaranya adalah Mekah Route, yakni pemeriksaan imigrasi dilakukan secara langsung di embarkasi Jakarta, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, sehingga nantinya pemeriksaan imigrasi tidak perlu dilakukan lagi pada saat mereka tiba di bandara, hanya perlu melaksanakan pemeriksaan imigrasi dari pemerintah Arab Saudi. Dan alur yang tadi kami lihat diantaranya adalah pemeriksaan cek kesehatan, kemudian juga pembagian kamar, kemudian juga adanya pembagian kotak P3K, dan juga kebutuhan obat-obatan, serta pengecekan imigrasi, hingga pemberian living cost senilai 750 real. Memang seperti diketahui bahwa Indonesia pada tahun ini mendapatkan kuota haji 221.000, dan tentunya ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan dalam satu kloter ini sudah dipastikan akan ada 7 panitia pendamping ibadah haji yang nantinya akan mengakomodir masyarakat ataupun juga calon jemaah haji. Untuk usia tertua pada tahun ini ada pada usia 85 tahun untuk kloter 1, 2, dan juga 3. Namun untuk data terbaru mengenai gelombang kedua di embarkasi Jakarta, kami akan segera update kepada Anda. Sementara demikian, Sabrina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, ratusan jemaah calon haji kelompok terbang pertama embarkasi Makassar mulai masuk Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. 393 jemaah calon haji asal Makassar ini akan diterbangkan pada Jumat dini hari. 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Piring Kanaya, Makassar. Para jemaah merupakan jemaah asal Makassar yang tiba menggunakan mobil pribadi. Mereka diarahkan masuk ke Aula Arafah untuk menjalani proses penerimaan oleh panitia pemberangkatan haji. Mengikuti pembekalan, pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian paspor, dan living cost sebelum berangkat ke Tanah Suci Jumat dini hari melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Sementara untuk proses penerimaan haji di tahun ini masih mengutamakan lansia dan disabilitas. Ya, alhamdulillah semua ini kan sudah finish di sini, sudah final di sini. Persiapan kita alhamdulillah check up semua kesehatan, kemudian bagaimana fisik dan mental, alhamdulillah semua sudah dilalui, dan terakhir di sini siap untuk berangkat. Di embarkasi Makassar ada agar menyiapkan diri di dalam pertama mengatasi masalah cuaca yang agak ekstrim. Tahun ini diperkirakan 48 sampai 50. Untuk itu bawa semprot-semprot, bawa kain-kain basah yang sering dibasahin untuk menutup kepala. Yang kedua, jaga kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama untuk menjalankan ibadah haji. Tahun 2025, embarkasi Makassar akan memberangkatkan jemaah calon haji sebanyak 15.856 jemaah yang terbagi dalam 41 kloter dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di bagian timur Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.